Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dan juga pemirsa untuk sore hari ini yang sudah mendengarkan kami di 94,9 FM dan juga melalui channel YouTube RRI Banten. Di kesempatan sore hari ini pendengar, tentunya juga kami akan berdialog dan juga membahas mengenai kesiapan RSUD Cilegon menangani korban bencana alam maupun industri. Jadi kalau kita tahu bersama pendengar, dalam beberapa tahun terakhir Kota Cilegon ini sebagai kawasan industri strategis di Provinsi Banten menghadapi tantangan besar terkait dengan potensi bencana baik yang bersifat alam seperti gempa bumi dan juga banjir maupun bencana industri ya seperti kebakaran pabrik atau kecelakaan kerja. Dalam situasi darurat seperti ini pendengar, rumah sakit memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam penanganan korban. RSUD Cilegon sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah ini juga dituntut untuk selalu siap siaga baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas hingga sistem tanggap darurat yang terintegrasi. Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan RSUD Cilegon dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana? Kami akan bahas lebih lanjut bersama Ibu Hendriana Lumba, Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non-Medis pada RSUD Kota Cilegon yang tentu juga sudah bergabung bersama kami di sambungan Google Meet untuk sore hari ini. Kita sahabat terlebih dahulu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore Pak. Baik. Dan selamat sore semua. Ibu bisa dinyalakan kameranya supaya kita bisa saling melihat di sore hari ini dan juga kita tampilkan secara live di channel YouTube RRI Banten. Mendengar Anda juga bisa bergabung dan juga memberikan pertanyaan untuk sore hari mengenai tema kita tentang kesiapan RSUD Cilegon menangani korban bencana alam maupun industri. Ibu Hendriana ya, Ibu saya panggil Ibu Hendriana. Boleh, Ibu Ana juga lebih Ibu bagus, Ana. lebih singkat. Iya, baik Ibu Ana ya, sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, nah untuk sore hari ini nih kalau berbicara mengenai tanggap bencana, kemudian juga kesiapan RSUD Kota Cilegon, nah ini bisa dijelaskan lebih lanjut Ibu, bagaimana kesiapan RSUD Cilegon ini untuk menangani korban bencana, baik itu bencana dari alam maupun juga industri Ibu? Ya, kalau dari RSUD secara umum, RSUD Kota Cilegon itu sudah mempersiapkan fasilitas dan SDM untuk menangani korban yang datang akibat adanya bencana alam maupun industri. Fasilitas yang disiapkan di RSUD itu antara lain IGD dengan ruang dekon untuk penanganan korban paparan bahan kimia. Selain daripada itu, SDM juga berupa tenaga medis dan paramedis yang mempunyai sertifikat, misalnya pelatihan BTLS buat dokter, BTCLS buat perawatnya, ya, didukung oleh tenaga dokter spesialis. Kami di sini hampir lengkap dokter spesialisnya, ya antara lain adalah dokter bedah, ortopedi, bedah saraf, jantung, penyakit saraf dan penyakit dalam, ya. Di sini jika korban bencana membutuhkan penanganan lebih lanjut, kita juga punya ruangan triase IGD, ya. Dengan IGD mempunyai juga kapasitas 24 tempat tidur. Kita juga menyiapkan titik kumpul, logistik dan obat-obatan serta bahan habis pakai. Itu juga kita sudah siapkan dan mempunyai ambulan pasien dengan ambulans untuk rujukan. Itu kita juga mempunyai 4 ambulans yang untuk rujukan dengan 2 ambulans jenazah. Jadi Pak yang bisa kami jelasin. Baik Ibu Ana, jadi memang dari kesiapan RSUD Cilegon pun juga dari segi peralatan, kemudian juga ruang IGD dan juga kendaraan darurat juga memang sudah disiapkan begitu ya Ibu Ana ya? Ya, siap. Baik. Nah, mengenai jenis bencana, ini kan memang setiap wilayah memiliki kerawanan masing-masing, Ibu ya. Untuk Cilegon ini juga yang kita tahu bersama kawasan industri yang cukup besar begitu ya. Nah, ini apakah ada jenis-jenis bencana yang memang paling diantisipasi oleh RSUD Cilegon, mengingat memang Cilegon ini merupakan kawasan industri yang cukup besar, Ibu? Karena mungkin sudah diketahui bahwa Cilegon itu banyak industri ya Pak ya. Jadi kita di sini menyiapkan ada beberapa jenis bencana yang menjadi konsen RSUD di Kota Cilegon. Ya, contohnya itu bencana alam dan non alam. Ya, termasuk bencana kegagalan teknologi dan industri. Adapun bencana sektor industri yang
menjadi perhatian untuk diantisipasi adalah paparan bahan kimia atau B3 Pak, yang dapat mengenai karyawan pabrik dan masyarakat atau sekitar area pabrik dan perusahaan. Baik, jadi emang untuk fokus untuk paparan dari bahaya bahan kimia memang begitu ya Bu Ana ya? Iya. Baik, nah ini dari ketersediaan ruang IGD sendiri atau juga ruangan perawatan intensif, apakah memang cukup ini untuk menampung korban dalam jumlah yang besar begitu Bu? Apa ini ada tempat khusus atau memang bercampur dengan pasien-pasien lainnya Ibu? Ibu Ana? Ibu Ana masih mendengar saya Ibu? Baik, pendengar, kita juga masih mencoba untuk kembali tersambung bersama Ibu Ana dari Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non-Medis pada RSUD Kota Cilegon, yang tentunya juga sedang berdialog bersama kami mengenai kesiapan RSUD Cilegon menangani korban bencana alam maupun industri. Kami masih menunggu untuk kembali tersambung bersama Ibu Ana. Tentunya juga untuk Anda bisa juga bergabung bersama kami. Silakan yang ingin juga memberikan pertanyaan atau juga untuk warga Cilegon yang saat ini bekerja di kawasan Cilegon mengenai kesiapan dari medis begitu ya, untuk sama-sama untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu Ana kembali bergabung sama kami, Ibu Ana. Ya maaf Pak, tadi gara-gara tentang bencana ini juga kena. Jadi kena bencana gawai ya Bu ya. Sinyal ya. Ibu, bagaimana Bu dengan ketersediaan ruang IGD itu sendiri Bu? Apakah cukup? Maksudnya Pak gimana? Ya, dari ketersediaan ruang IGD, jika ada terjadi bencana industri begitu ya, apakah ruang IGD dari rumah sakit sendiri ini juga cukup untuk menampung hal tersebut Ibu? Ya, insya Allah cukup Pak, insya Allah cukup. Untuk itu kita di IGD itu kita mempunyai 24 tempat tidur Pak. Ya, kita mempunyai 24 tempat tidur, bahkan rumah sakit kita sekarang ini kan lagi membangun medical center ya. Berarti IGD-nya jauh lebih besar lagi dibandingkan IGD yang sekarang. Dan IGD nanti di medical center itu masih Baik, kembali terputus nampaknya ya untuk sore hari ini. Tentu juga kami masih mencoba untuk kembali tersambung dengan Ibu Ana. Ibu Ana sudah kembali bergabung bersama kami di sore hari ini Ibu. Baik, tentu juga, Ibu Ana bisa mendengar suara saya Ibu? Oke, nanti kita coba kembali hubungi Ibu Ana di sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, kita jeda sejenak. Kita akan hadir kembali setelah jeda berikut ini. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan, semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. www.rri.co.id dapat diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Akses. Pendengar Pro 1, Anda kembali bersama kami dalam siaran sore hari ini, dialog tangkap bencana bersama Ibu Ana. Tentu juga yang sudah kembali tersambung bersama kami. Ibu Ana kembali. Ibu, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Pak. Baik, Ibu, ketersediaan alat medis dan juga logistik ini menjadi penting begitu ya, dari kesiapsiagaan. Tanpa dukungan ini tentu juga layanan bisa terganggu sewaktu-waktu begitu ya Bu. Nah ini kalau kesiapan dari alat-alat medis dan juga logistik seperti oksigen, obat-obatan atau peralatan bedah darurat ini memang seperti apa Ibu di RSUD Cilegon? Ya, RSUD udah memiliki fasilitas emergensi juga udah punya Pak, untuk drainasi untuk emergensi, dan mempunyai juga obat-obatan yang cukup, peralatan juga sudah cukup Pak untuk menangani pasien-pasien yang bencana Pak. Insya Allah pasien yang bencana yang masuk kita bisa tangani dengan alat-alat kita sudah mempunyai
ventilator, ya, kita sudah mempunyai EKG, ya, mempunyai alat-alat medis yang memadai untuk menangani bencana dan mempunyai obat-obatan serta BHP, Pak. Baik, tadi seperti dikatakan oleh Ibu Ana, saat ini sedang membangun IGD yang lebih besar begitu. Ini sudah sampai mana tahap pembangunannya atau memang sudah selesaikah, Ibu? Ya, insya Allah Pak, mungkin tahun ini Pak bisa selesai, Pak. Di lokasi yang sama atau akan bergeser, Ibu? Oh, bergeser Pak, bergeser. Tapi tidak jauh dari IGD yang sekarang, Pak. Baik, daya tampungnya akan lebih besar berarti ya kalau diperkirakan? Iya, lebih besar dan lebih lengkap untuk fasilitas ruangan-ruangannya, Pak. Baik. Nah, Ibu Ana, ini dalam kondisi darurat kan kerjasama memang antar unit di rumah sakit ini menjadi sangat penting agar layanan tetap berjalan optimal. Bagaimana koordinasi antara unit di rumah sakit dalam situasi darurat, Ibu? Maksudnya? Kerjasama dengan misalkan dengan BPBD atau juga pemadam kebakaran atau perusahaan-perusahaan industri dalam penanganan korban bencana, Ibu. Oh gitu ya Pak ya. Kalau untuk kita terjadi bencana, sistem koordinasinya itu berada di satu perintah, yaitu ketua tim bencana atau insiden. Terus yang memerintahkan itu semua tim, ya, bergerak untuk menangani bencana di RSUD. Ada pun jalur-jalur komunikasi yang internal dengan menggunakan telepon, terus HT, ponsel, dan WA group, Pak. Baik, baik. Ibu kalau melihat lokasi dari perusahaan yang ada di Kota Cilegon begitu ya, dengan lokasi RSUD Cilegon sendiri kan memang juga tidak begitu dekat begitu ya, Bu ya. Ini bagaimana kalau tadi koordinasi, apakah pasien akan langsung dilarikan ke RSUD Cilegon atau memang di rumah sakit terdekat kemudian nanti akan dirujuk ke rumah sakit RSUD Cilegon, Ibu? Ya, kalau kita karena di RSUD itu sistem rujukan mungkin langsung dirujuk ke RSUD, Pak. Kalau untuk penanganan bencana. Baik. Nah, ini apakah ada pernah kejadian nyata, Ibu, yang memang juga menguji kesiapan RSUD dalam menangani korban bencana? Ini bisa disampaikan untuk saat ini? Udah pernah, Pak. Di tahun 2016 waktu itu terjadi kebakaran waktu penyeberangan dari Merak ke Bakauni, Pak. Itu pernah terjadi, Pak. Dan memang kapalnya sempat terbakar dan memang dibawa langsung dari Pelabuhan Merak langsung dibawa ke RSUD Kota Cilegon. Oke, jadi memang sempat juga begitu menangani pasien-pasien yang memang mengalami bencana begitu ya, Ibu ya? Iya. Baik. Udah 2 kali kok, Pak, di tahun 2009 dengan tahun 2016 RSUD sudah pernah menangani kasus yang sama dengan terjadi kebakaran di atas kapal, Pak. Baik, Ibu, tentunya juga setiap penanganan bencana ini pasti memiliki ketantangan begitu ya. Ini kalau tantangan utama yang dihadapi oleh RSUD sendiri untuk menangani korban dalam situasi darurat massal seperti apa sih, Bu, sejauh ini? Kalau tadi juga sempat disampaikan oleh Ibu Ana ya, beberapa peristiwa sempat terjadi begitu ya. Seperti apa, Ibu, tantangannya? Ya, mungkin tantangannya, Pak, karena kita ini sekarang kan ruangan yang sekarang mungkin lebih kecil dibandingkan nanti yang ada di ruangan yang baru, maksudnya di medical center yang baru, Pak, ya. Yang kemarin-kemarin tantangannya seperti itu, Pak, karena kita baru mempunyai ruangan yang di IGD, belum ada pembangunan medical center. Tapi kalau sudah ada pembangunan medical center sudah selesai, insya Allah nggak ada, Pak, untuk tantangan kalau menampung bencana yang ada di Cilegon. Baik, langkah ke depan, Ibu, yang sedang disiapkan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk menghadapi bencana, Bu? Ya, mungkin nanti kita akan kan kalau tadi saya bilang tadi sudah membangun pembangunan medical center sudah ya, Pak ya. Terus mungkin nanti kita akan memberi lagi fasilitas-fasilitas yang seperti yang fasilitas kamar operasi yang sudah termasuk standar, Pak, ya. Yang nanti juga ruang dekontaminasinya itu untuk
paparan B3 mungkin juga sudah ada, Pak. Terus kita juga sudah melatih SDM-nya, ya. SDM-nya itu yang ada di rumah sakit, termasuk para medis dan staf lainnya. Untuk penanganan bencana kita juga melakukan simulasi, Pak. Simulasi korban massal pada bencana, Pak. Dan itu kita sudah lakukan sebenarnya, Pak, untuk setahun sekali. Baik, artinya setahun sekali memang dari tenaga medis pun juga sudah melakukan kesiapan begitu ya untuk latihan juga, ya, begitu ya, jika sewaktu-waktu terjadi bencana begitu ya, Ibu ya. Iya. Baik, Ibu Ana, yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun juga pendengar RRI Banten yang saat ini sedang mendengarkan, khususnya juga untuk warga Cilegon, untuk warga Banten yang bekerja di wilayah kota Cilegon, begitu, untuk juga tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, mengenai bencana industri ataupun juga bencana alam, Ibu. Silakan. Ya, yang kami ingin himbaukan kepada masyarakat Cilegon bila terjadi bencana, itu dihimbaukan untuk tetap tenang, ya. Tetap tenang. Terus kedua, jangan mendengar informasi yang hoax, ya. Tunggu informasi yang sebenarnya biasanya dikeluarkan oleh BPBD atau RRI. Baru masyarakat percaya bahwa itu memang terjadi bencana. Baik Ibu Ana, terima kasih sudah bersama kami di sore hari ini, Bu, di siaran Tangga Bencana untuk hari ini, Bu. Terima kasih Ibu Ana. Selamat sore, selamat beraktivitas, sehat-sehat Ibu Ana. Siap, makasih dan selamat sore juga, Pak. Ibu Hendriana Lumba, Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non-Medis pada RSUD Kota Cilegon, dalam dialog Tangga Bencana di sore hari di hari Kamis 12 Juni 2025. Dan tentu juga terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Banten sore kali ini. Saya Argan pamit, selamat sore dan sampai jumpa.